Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocana Sria Putri dari kelas KPIB semester 4 dengan NPM 1841010145. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara agar kita terhindar dari perilaku zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari ikatan pernikahan. Zina sangat berdampak buruk kepada dirinya dan juga kepada diri orang lain. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari perilaku zina tersebut? Yang pertama, mengetahui bahaya zina. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat telah menerangkan betapa bahayanya zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang amat buruk. Cara menjauhi zina adalah dengan mengingat dampak dan bahaya dari perbuatan zina itu sendiri. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga kepada orang lain, seperti keluarga, ayah, ibu, dan saudara-saudara. Dengan demikian, kita akan berpikir ulang jika ingin melakukan zina. Pikirkan apa yang akan orang lain pikirkan jika kita berzina, dan juga bagi keluarga kita. Tentu kita tidak ingin nama baik kita dan keluarga kita tercemar. Apalagi kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dimanapun kita berada. Inilah besarnya bahaya zina. Oleh karenanya, syariat Islam yang begitu mulia dan sempurna sampai menutup berbagai pintu agar semua orang tidak terjerumus ke dalamnya. Jika seseorang mengetahui bahaya zina dan akibatnya, seharusnya setiap orang semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksaannya yang nanti akan membuat seseorang tidak terjerumus di dalam zina. Yang kedua, yaitu menundukkan pandangan dan membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Menjaga mata, sebab mata adalah gerbang masuknya dosa zina. Pandangan merupakan awal terjadinya fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya. Manfaat menjaga pandangan ini adalah agar ketika berinteraksi, seseorang tidak terfitnah dengan lawan jenis dan tidak menjadi sumber fitnah. Hendaknya seseorang tidak mengumbar pandangannya dan senantiasa menjaga hatinya. Kita harus senantiasa menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Kita harus menyadari batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis agar kita terhindar dari bahaya zina. Yang ketiga, menutup aurat. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat di atas dapat dipahami hikmah berhijab adalah sebagai pelindung dan sebagai identitas kaum muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berhijab agar para wanita mukmin mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri yang membedakan dengan orang non-muslim. Identitas sangatlah penting untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya.
dengan mengenakan jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak membuka auratnya di sembarang tempat, maka seorang muslimah itu bagaikan sebuah batu permata yang terpajang di etalase yang tidak sembarang orang bisa mengambil dan memilikinya. Jilbab merupakan pelindung perempuan. Jilbab akan menghalangi diri dan tatapan atau perhatian laki-laki. Karenanya, jilbab adalah pakaian mulia dan terpuji. Ketika seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan mungkin ada laki-laki iseng yang tertarik untuk menggoda dan mencelakakannya, selama tidak berperilaku yang berlebihan, sehingga kejadian seperti perzinahan bisa dihindari. Bagaimanapun, dalam kehidupan harus kita akui sangat sedikit sekali terjadi kejahatan seks dan pergaulan bebas terhadap seorang wanita yang memakai busana muslimah. Yang keempat, yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin dan mukminin untuk mengingat Allah dengan cara berzikir, karena dengan berzikir dapat menenteramkan jiwa dan hati orang yang beriman. Inilah solusi yang ampuh untuk mendamaikan hati kita, sehingga kita juga bisa menjaga setiap perbuatan kita. Dengan berzikir dan meningkatkan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga bagi kehidupan kita, agar kita juga bisa terlindung dari perbuatan zina. Yang kelima, tidak bercampur baur atau ikhtilat dengan lawan jenis, dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyin illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghaira nazirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan, maka mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Saudara-saudariku yang mulia, ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam suatu tempat merupakan hal terlarang dalam agama Islam. Sebagaimana Islam melarang zina, maka segala hal yang mengarah kepada zina pun diharamkan. Dari sisi bahaya, tentunya ikhtilat memiliki bahaya yang besar, yaitu merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya. Padahal hati merupakan segumpal daging yang menjadi penentu untuk baik atau buruknya perangai seseorang. Bahaya ikhtilat ini dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke dalam hati. Bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh ikhtilat adalah perzinahan, dan zina merupakan salah satu dari antara dosa-dosa besar yang dampaknya sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seorang hamba di dunia.
Begitu juga merusak kehidupan akhiratnya, sehingga segala bentuk aktivitas yang mengarahkan seseorang kepadanya harus ditutup serapat-rapatnya. Yang keenam, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pergaulan merupakan faktor yang mempengaruhi pemikiran, lebih-lebih keimanannya. Seseorang dapat menjual iman karena tergiur tipuan kawannya. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi orang salih karena selalu dinasihati teman dekatnya. Berkawan dengan orang salih membawa dampak baik, karena kawan itu akan mempengaruhi kawannya. Jika kawan itu salih, maka akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, jika kawan itu buruk, akan membawa kepada keburukan. Manfaat minimal yang akan didapatkan dari kawan salih adalah manfaat yang tidak boleh diremehkan, yaitu dengan sebab berteman dengan orang salih, dia akan tercegah dari perbuatan buruk dan kemaksiatan. Karena menjaga persahabatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta meninggalkan keburukan, kawan yang salih akan menjagamu, baik di saat engkau ada di hadapannya atau ketika engkau tidak ada di hadapannya. Kecintaan dan doanya akan memberikan manfaat kepadamu, baik di saat hidupmu maupun setelah matimu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.